Oke guys, selamat malam minggu guys. Dan ya, balik lagi kita di sini akan bahas ya video yang kemarin delay. Ya, hari ini aku nyempatin waktu karena aku lihat market udah rebound, ya udah oke banget, V-shape recovery dan liquidity sweep yang mungkin udah kelar. Di sini aku mau bahas tiga rekomendasi koin dengan narasi stable coin. Nah, jadi narasi stable coin itu apa, Bang? Nah, narasi stable coin itu adalah koin yang punya narasi sebagai issuer atau apa ya? Sebagai perusahaan lah yang mengeluarkan atau ngelisting si stablecoin tersebut dan bertanggung jawab untuk nge-backupnya. Contoh, INA ini di backup sama apa? Apakah di backup dengan USD asli atau enggak, atau di backup dengan apa? Nah, semua itu tanggung jawab si mereka ini kayak gitu. Oke, koinnya ada tiga, yaitu sesuai thumbnail kalian lihat ada INA, kemudian ada usual, dan juga ada MKR. Nah, jadi ketiga koin ini jujur yang topik sejauh ini masih di INA. Kenapa? Nah, kita akan bahas dulu ya. Kita bahas satu-satu ya. Oke, ini narasi stablecoin adalah narasi yang kayaknya baru ya. Soalnya ya kalian tahu ya, FTX waktu itu ngeluarkan FTT ya. Terus apa stablecoin mereka waktu itu aku lupa ya. Stablecoin FTX itu apa? Stablecoin FTX. Waduh, aku lupa guys. Apa ya? Ya pokoknya intinya FTX itu ngeluarkan stablecoin yang stablecoinnya endingnya juga rungkat. Yang tahu komen di bawah, aku lupa, sumpah aku lupa namanya. Tapi yang jelas di sini ya kita lihat ini adalah INA ya. Dan mereka adalah stablecoin issuer atau mereka yang mengeluarkan stablecoin untuk stablecoin yang kita sebut sebagai di sini adalah USDE ya, USD Ethena ya. Dan ranknya ini di rank 28 ya, market capnya udah 6 hampir 6 billion. Sedangkan ENA ini di rank 41. Artinya apa, Bang? Artinya ini sehat, pakai banget gitu. Nah, untuk Ethena ini mereka masih di ERC20. Artinya mereka nggak punya jaringan sendiri ya. Mereka di Ethereum. All time high-nya di 1,5 ya, all time low-nya di 0,1. Dan kalau kita lihat secara apa namanya? Secara market ini sehat-sehat aja gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini total supply-nya cukup gede, yaitu sekitar 15 billion ENA. Tapi it's okay kalau menurutku di harga 2 sampai 3 dolar itu masih realistis dan masuk akal. Nah, max supply-nya ini nggak belum ada ya. Dan di sini kalau kita lihat circulating-nya baru hampir 3 INA. Berarti baru seperlimanya yang ada dari total supply mereka. Nah, kalau kita lihat juga di sini secara chart, ini sebenarnya chartnya juga bagus-bagus aja dan sehat-sehat aja ya. Nah, ini kalau kita perhatikan, bentar, aku buka dari 4 jam aja dulu. Ya, mereka masih cakep banget ya. Dan ini ya bisa dikategorikan sebagai koin yang always uptrend ya. Nah, ini OTW parabolic karena kemarin INA itu sempat di all time high ya waktu April, dan waktu itu ya hype-hype banget, memang lagi bullish-bullishnya banget. Dan sekarang dia kena crash kemarin, sempat terseret juga ke 0,2 yang which is itu udah minus sekitar kayaknya udah 90-an% dari ATH-nya. Nggak sampai ya, dikit lagi ya, 87%. Dan sekarang udah naik lumayan jauh ya. Nah, kalau kita perhatikan ENA ini cocok untuk long term banget. Jadi tinggal kalian cari rekomendasi buy-nya di berapa menggunakan Fibo. Ya, jadi di sini aku nggak berani rekomendasiin harga karena takutnya fluktuatif dan sensitif. Tapi yang jelas ya jangan beli di all time high kayak gitu ya. Nah, jadi untuk target ENA ini sesuai yang aku bilang di 2 dolar sampai 3 dolar itu masih possible banget. Jadi kita masih punya peluang untuk menyaksikan si ENA ini masih di harga yang cukup bagus ya, apalagi sekarang masih di under 2 dolar. Sebelum pre-bull run itu sangat-sangat cakep dan sangat-sangat oke. Jadi ya insight-nya ya kira-kira kurang lebih seperti itu. Oke, nah itu untuk ENA. Dan untuk USD Zero-nya, kalau kita lihat USD Zero-nya ini juga USDI-nya ini juga ini menjadikan salah satu tempat untuk staking yang cukup bagus ya. Kalian bisa lihat di sini ada marketnya juga, dan kalian bisa juga staking USDI ini di Bitget gitu ya. Bentar, aku lupa lihat ini sorry ininya ya. Lihat apa sih namanya? Lihat bunganya, lihat yieldnya ini gimana. Bentar, kita buat dicek saja. Oke, kalau kita lihat ya di Binance aku nggak tahu kenapa nggak di listing ya, tapi adanya tuh di Bitget guys.
Di Webget, di Bybit tuh ada. Nah, jadi kalau kalian mau nge-swap, kalian pilih aja ke Bybit ataupun di Bitget kayak gitu. Ya, seperti biasa, namanya stablecoin, max supply tetap pasti unlimited, dan menurut aku ini sih sah-sah aja, oke-oke aja. Ya, karena ini adalah stablecoin, dan di sini kita lihat ranknya udah 28 ya, dengan market cap yang hampir 6 billion. Itu oke-oke aja. Next ada Maker. Nah, Maker ini salah satu koin yang paling lama dan paling jadul dan paling tua. Yang ini kalau nggak salah itu Maker itu 2018 atau 2019 aku lupa. Tapi yang jelas di sini yang membuat Maker itu kenapa dia mahal. Kalau kalian lihat max supply-nya cuma 1 juta, bos. Wajar nggak? Wajar. Total supply-nya 900 dan circulating-nya ini hampir semua gitu ya. Jadi ya menurut aku wajar-wajar aja sih untuk Maker ini, karena dia salah satu yang pertama untuk apa ya? Untuk membuat ini ya, untuk membuat stable coin gitu ya, menjadi DAO gitu. Kalian bisa lihat di sini satu DAI sama dengan $1. Nah, jadi mereka benar-benar nge-backup itu semua. Dan jujur kalau untuk apa namanya, investasi menurut aku sih kurang worth it ya. Tapi kalian bisa main DAI-nya ini. Nah, untuk DAI-nya ini banyak banget market yang udah ngelisting si stakingnya. Dan DAI-nya ini juga di rank 29 yang market cap-nya beda tipis tadi dengan si USDI-nya si ENA gitu. Ini kan DAI di 29, tadi USDI itu di rank 28 gitu guys. Dengan market cap yang beda cuman kurang lebih sekitar ya 0,4 B ya. 0,6 B ya. Dan ya ini kalau kalian lihat ini salah satu, oke, ini aku lupa ya. DAI has been rebrand to USD S gitu ya. Nah, ini mau rebranding, aku lupa kasih tahu ke kalian. Nah, USDS tuh ini ya. Nah, ini aku nggak tahu kenapa dia di rank 9 ini, tapi yang jelas DAI ini masih kepakai banget gitu untuk sistem dan juga untuk beberapa ini ya, beberapa apa sih namanya, liquidity maker atau liquidity pool di beberapa DEX gitu ya. Bukan DEX, sorry, DApps, decentralized apps gitu. Jadi kalau kalian mau farming, kalian mau staking, kalian butuh pair DAI-nya ini gitu guys ya. Nah, jadi kalau menurut aku untuk Maker ya ini ya masih oke-oke aja. Cuman untuk secara price action ini udah kurang worth it gitu. Tapi kalau kalian mau beli seberapanya ya it's okay, karena supply-nya cuman 1 miliar ya. 1 juta doang ya. MKR. Kalian lihat supply-nya berapa guys. Ini jarang-jarang banget kita ketemu koin yang cuma 1 juta kayak gini guys. 1 juta aja ya. Oke, next kita ke usual. Nah, ini yang lagi naik daun banget, dan kalau kita lihat beberapa seminggu terakhir ini gila banget naiknya ya. Aku menyesal banget aku udah jual di 1,05 ya, padahal masih sempat naik ke 1,6 ya. Kemarin aku jual itu sekitar 2.200 usual kalau nggak salah, itu dapat sekitar 45 juta, dan kalau aku jual di sini mungkin ya dapat di hampir 100 atau mungkin di 80 jutaan lah gitu. Udah nyesal banget. Dan yang menjadi highlightku di sini usual ini market cap-nya masih nggak segede tadi si INA dan juga Maker yang udah top 100. Dia market cap-nya masih di top 100 ya. Ini di luar top 100. Jadi ini 141, hampir 100 ya, top 150 lah gitu. Dan di sini yang menariknya adalah ya max supply-nya cuma 4 miliar aja. Tadi kalau si INA itu 15 B gitu. Jadi artinya usual ini sedikit lebih unggul dari segi supply-nya. Dan circulating-nya ini benar-benar jauh banget guys. Masih sangat-sangat jauh ya. Ini baru kurang lebih sekitar 10% dari supply-nya ya, hampir 11% lah dari total supply-nya. Nah, sama ini USD ini pakai ERC20 ya, dan ini tentu aja staking Binance Launch Pool dan bla bla bla. Dan kalau kita lihat di sini untuk yield-nya itu bentar ini, oh ya. Nah, kenapa ENA kemarin ngepam? Bentar, websitenya di mana sih? Oke, ini. Kenapa ENA kemarin ngepam ya? Karena mereka menawarkan ya sesuatu yang sangat di luar naluri kita. Nah, kalian bisa lihat ini rebuilding finance for bukan insiders atau whales, tapi untuk users, pengguna. Nah, ini yang buat agak sedikit menjanjikan gitu ya. Jadi dia ini adalah liquidity staking, yang mana kita bisa staking usual
ya menggunakan USD Zero. Nah, ini stablecoin mereka dan mendapatkan timbal baliknya berupa USD Zero plus plus. Nah, itu jadi ininya ya, menjadi apa sih nama, menjadi LST-nya atau token liquid staking-nya. Dan di sini kalau kita lihat ya, ini jujur ya, APY-nya ini gila-gilaan banget. Kalau kalian lihat di sini usual atau USD Zero plus plus-nya APY-nya itu sampai 92%. Dan bahkan yang ini usual X, ya ini aku nggak tahu ini Ethereum plus usual ini apa. Ya, di sini sampai 472 dan ini banyak banget kemarin yang staking di dalam dApps-nya ini kayak gitu. Dan di sini juga kalau kita perhatikan guys, ini banyak juga apa namanya trusted industrinya kayak Kraken Ventures, ya Morpho, kemudian CRV, kemudian GSR, Mental dan lain sebagainya. Ini backupnya udah gila-gilaan dan luar biasa banget. Nah, dan kalau kita lihat apps-nya, ini ada stakingnya biasa aja ya ini USD Zero plus plus ya, growth driven LST atau liquid staking token ini sampai dengan 68% dan bahkan APY untuk usualnya ini sampai 1000%. That's why usual kemarin kenceng banget karena orang milih untuk staking si usualnya kayak gitu. Bang, mau staking di mana ya? Tinggal kalian buka usual money di wallet kalian connect langsung wallet kalian apa terserah ya. Dan otomatis akan langsung terconnect ya, tinggal kalian beli ENA ya, tapi mahal sih kalau ke transfer menurut aku. Jadi ya kalian pandai-pandai aja gimana caranya. Yang penting kalian bisa memanfaatkan APY 68% dan 1000% dari usual ini. Nah, usual ini kan mereka kan long term value token ya. That's why makanya kalau kita lihat, kita perhatikan ini dari supply-nya aja mereka nih pelit-pelit ngasihnya ya, circulatingnya cuman 10% dari yang sekarang gitu. Kenapa? Ya karena ini mereka tahan untuk long term, mereka fokusnya untuk long term dan mereka fokusnya let's become BlackRock together, bukan untuk insider tapi untuk user kayak gitu. Oke. Jadi menurut aku ini paling rekomendasi usual guys, paling oke banget dan aku belum buyback sih jujur. Ya aku masih nunggu di mana dia akan berhenti untuk buyback ya, karena jujur sedikit menyesal udah dijual kemarin. Harusnya di hold aja. Dan ya kira-kira kayak gitu. Jadi gimana menurut kalian? Kira-kira kalian suka koin apa? Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you in the next video. Bye bye.